We've got some breaking news to bring you right now. The market's opening right now, the bell sounding to some good news out of the Middle East. Following that ceasefire agreement between Israel and Lebanon, now Iran's foreign minister has just announced the Strait of Hormuz is fully open for the duration of the truce. The President Trump, later confirmed the news on social media, thanking Iran. I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know this. Thank you very much, Emmanuel. We just had a very productive meeting, bringing together 49 countries around a very simple message and proposition that the world needs the Strait of Hormuz fully open, because that is how we keep prices down for our people and stop the global economic damage. So we've all agreed, there was real unity in the meeting that we've just had. We want to see a return to talks and a lasting agreement, including the reopening of the strait. We welcome the announcement that was made during our meeting. I can confirm that along with France, the UK will lead a multinational mission to protect freedom of navigation as soon as conditions allow. Jangan terlalu tinggi mengangkat kepala karena kesombongan. Kelak kamu akan tertunduk malu. Sebuah peribahasa yang menggambarkan bagaimana sulitnya Donald Trump menaklukkan Iran. Meskipun Presiden Amerika Serikat ini bersikukuh memblokir Selat Hormuz, tetapi Republik Islam Iran yang berkuasa penuh mengumumkan jalur perdagangan tersebut telah dibuka secara total. Ini menjadi kabar baik untuk dunia yang tercekik habis dengan gejolak perang Timur Tengah. Donald Trump yang sebelumnya sombong dan membanggakan diri telah memblokir Selat Hormuz, kini dibuat malu habis-habisan lantaran para sekutu Amerika Serikat menolak dengan tegas ambisi tersebut. Anehnya kekalahan ini muncul di saat yang tidak tepat dengan kisruh besar yang terjadi di Amerika Serikat. Trump bersama jajaran menterinya yang telah membuat kekacauan disebut-sebut akan kehilangan jabatannya dalam waktu dekat. Kini Parlemen Amerika Serikat tengah membuat dokumen pemakzulan Trump bersama para menterinya. Apakah ini menjadi akhir dari kekuasaan Donald Trump? Akankah dunia akan kembali damai dengan banyaknya masalah karena perbuatan sang presiden? Cetak Gol coba merangkum kekalahan telak Amerika Serikat saat gencatan senjata dengan Iran sebagai berikut. Kemenangan Iran di Selat Hormuz tanpa beri perlawanan. Jika kamu ingin melihat kekalahan, lihatlah kondisi Amerika Serikat sekarang. Donald Trump yang sebelumnya bersikap sombong kini menerima ganjaran setimpal dari yang perbuatannya. Trump sebelumnya sudah mengklaim bahwa Amerika telah memenangkan perundingan. Dia mengatakan Republik Islam Iran telah menyetujui menghapus ambisi senjata nuklir mereka. The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. Rusia pun ikut menyindir Donald Trump yang dianggap standar ganda. Sergei Gennadievich Tolchenov mengatakan Korea Utara memiliki nuklir tetapi Amerika Serikat tidak berani menyerangnya. Anda tahu, sejak awal tahun ini Trump menyerang Venezuela dan Iran, tapi tidak Korea Utara. Mengapa? Apakah karena Korea Utara tidak memiliki minyak? Tegas Duta Besar Luar Biasa Rusia untuk Indonesia. Sergei juga menyindir Trump yang tidak berani menyerang Korea Utara. Padahal negara yang dipimpin Kim Jong-un ini punya segudang senjata nuklir yang dibangun selama bertahun-tahun. Jadi selama ini menyerang Iran dengan alasan nuklir hanyalah alasan Trump. Sementara itu Presiden berambut pirang ini juga memproklamirkan bahwa Iran tidak mampu membuka Selat Hormuz yang ia blokir. Dia bahkan mengejek Republik Islam Iran yang menjilat kakinya karena pemimpin IRGC telah memohon ampun.
Apakah benar ucapan Presiden Amerika Serikat ini yang menyebut Republik Islam Iran telah menyerah? Jika kita mengambil acuan dari ucapan Mayor Jenderal Amir Hatami, omongan Trump tidaklah valid. Panglima tertinggi Angkatan Darat Iran ini mengatakan kekuatan Iran masih tetap utuh. میگن نیروی هوایی شما را از بین بردیم. دیروز مهمانی داشتیم. داشت وارد فضای کشور میشد. گفتن ما میخوایم هواپیماهامون بیان اسکورت کنن. گفتیم نیاز نیست. با 2 برابر هواپیماهایی که اونها میخواستن اسکورت کنن اسکورت کردیم، مهمانمون رو آوردیم. Amir menyebut Trump saat ini sedang bermain api dan mencoba memancing Iran. Ibrahim Zulfagori melalui sosial medianya juga mengeluarkan pendapat yang membantah klaim Trump. Zulfagori menuliskan Iran tetap mempertahankan hak-haknya menjaga kedaulatan Selat Hormuz. Dia nggak ingin selat tersebut dikuasai ataupun dikelola oleh negara-negara asing. Saking beraninya, Zulfagori sampai mengejek Trump. Dia menyebut pemblokiran Selat Hormuz hanyalah retorika dan omong kosong belaka yang menunjukkan sikap kekalahan bagi musuh. Mungkin pernyataan yang disampaikan Zulfagori ada sedikit betulnya, sebab Inggris dan Perancis sendiri telah mengadakan pertemuan pada hari Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Keir Starmer mengajak Emmanuel Macron untuk sama-sama menekan Trump. Menurut Perdana Menteri Inggris ini, Selat Hormuz harus dibuka untuk seluruh negara. Position that the world needs the Strait of Hormuz fully open because that is how we keep prices down for our people and stop the global economic damage. So we've all agreed there was real unity in the meeting that we've just had. Emmanuel Macron juga sependapat dengan Starmer dan telah membahas misi militer. Presiden Perancis ini gak segan-segan bakal menerjunkan pasukan demi menjamin kapal yang melintas. Macron mengatakan misi militer ini bersifat defensif apabila kapal-kapal yang melintas mendapat hal buruk. Yang penting adalah operator-operator kapal memiliki semua sarana yang dibutuhkan untuk memastikan kapal-kapal mereka tidak ditembak jika melintasi selat, kata Macron. Iran juga mengancam apabila Trump tidak membuka selat, maka akan ada konsekuensi yang didapat. Mohsen Rezai nggak segan-segan menghancurkan seluruh armada laut Amerika Serikat, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln yang saat ini tengah bersandar di Selat Hormuz. Rezai menambahkan seluruh armada Amerika Serikat tengah dalam pengawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mereka semua berada di bawah peluncuran kami sekarang, dan kami akan menenggelamkan semuanya. Kami tidak akan membiarkan satu pun lolos dari kami. Gencatan senjata biasanya harus menjadi langkah pertama setelah serangkaian perjanjian. Itulah mengapa saya tidak menerima ini sebagai gencatan senjata. Ini adalah keheningan, tambah Rezai. Tanpa memikirkan perasaan Donald Trump, Iran segera membuka Selat Hormuz. Republik Islam Iran menyatakan selat tersebut boleh dilintasi oleh kapal manapun tanpa membayar upeti. Keputusan ini diambil di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang baru saja disepakati. Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata, kata Abbas Araghchi. Ini seolah menjadi kabar baik sekaligus Iran seolah mendapat durian runtuh. Sebab dalam keputusan Iran membuka Selat Hormuz, Donald Trump juga mau nggak mau juga harus menerima. Artinya Trump juga sepakat bahwa Selat Hormuz sekarang telah dibuka. Perasaan sedih ini maupun senang nampaknya menyelimuti presiden kelahiran New York ini. Di satu sisi Trump mengucapkan terima kasih kepada Iran karena telah membuka Selat Hormuz. Pasalnya pembukaan Selat Hormuz juga menguntungkan untuk Amerika Serikat. Iran baru saja mengumumkan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka dan siap untuk dilalui secara penuh. Terima kasih, kata Trump. Di sisi lain, ini menjadi bukti bahwa Amerika Serikat bukanlah negara yang disegani. Pasalnya banyak negara-negara yang ikut melawan, termasuk para sekutunya dalam aliansi NATO. Mulut memang boleh senang, tetapi hati menangis. Itulah yang menggambarkan suasana Trump. Iran seolah membuktikan bahwa untuk mengalahkan musuh tidak perlu dengan perlawanan di medan tempur.
Donald Trump dipermalukan habis pejabat Amerika Serikat. Setelah kalah diplomasi dengan Iran, Donald Trump seolah ingin bermain aman. Presiden Amerika Serikat ini mengatakan akan terus menjalin hubungan baik dengan Republik Islam Iran. Trump bahkan berharap hubungan dengan Iran terus terjalin dengan sangat baik. No, Lebanon, right? So they'll be working with Hezbollah. If they fire Jay Powell, interested in acquiring Iranian oil? What? Are you still interested in acquiring Iranian oil? Well, we'll see. I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. Sebuah pernyataan defensif yang keluar dari ucapan Trump. Padahal sebelumnya, pria berambut pirang ini menginginkan untuk menyingkirkan rezim Republik Islam Iran. Trump bahkan dikabarkan telah memiliki seorang pengganti bernama Reza Pahlavi. Putra Syah terakhir Iran ini memang sedang mengkampanyekan kedekatannya dengan Barat. Bahkan Pahlavi cukup kecewa lantaran rezim Iran yang sekarang dipimpin Republik Islam gak kunjung runtuh. Dia bahkan menyesalkan Trump karena mengabulkan permintaan gencatan. Meski begitu, Pahlavi mengakui bahwa rezim Iran akan segera runtuh karena telah menerima pukulan telak. Kita sebagai bangsa Iran harus memberikan pukulan terakhir kepada rezim yang telah melemah ini. Kapasitas mereka untuk melakukan penindasan belum sepenuhnya hilang, kata Pahlavi. Namun Trump nampaknya sudah lelah dan gak ingin lagi mengganggu kedaulatan Iran. Pria berumur 79 tahun ini bahkan menyatakan perang dengan Iran berakhir di akhir pekan. Trump mengatakan Amerika Serikat ingin memperpanjang gencatan senjata yang berakhir di tanggal 21 April. Dia menyatakan kesepakatan damai dengan Iran sudah sangat dekat. Kita akan melihat apa yang terjadi. Tetapi saya pikir kita sangat dekat untuk membuat kesepakatan dengan Iran, kata Trump saat ditanya bersama wartawan. Trump menyebut apabila kesepakatan tercapai dan ditandatangani di Islamabad, kemungkinan dia bakal datang langsung untuk menghadiri penandatanganan tersebut. The thing right now is to make sure Iran can never have a nuclear weapon. Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. Fakta seterang itu menunjukkan bahwa sikap Trump yang keras seolah kini mulai melunak. Para pejabat Amerika Serikat seolah memperhatikan sikap melunak Trump akhir-akhir ini. Marjorie Taylor Greene bilang Trump tertekan hebat lantaran perang melawan Iran tak berjalan sesuai rencananya. Mantan anggota DPR Amerika itu menyebut tekanan ini telah mengguncang kesehatannya. Marjorie bahkan gak segan-segan mengatakan mental Trump sedang bermasalah. Presiden Amerika Serikat ini disebut sudah tidak sehat dan bahkan mendekati gila. Marjorie mengatakan menurunnya kesehatan Trump bisa dilihat dari berbagai ucapannya yang melantur, mulai dari penghapusan Iran dari peta sampai yang terbaru menyerang Paus Leo ke-14. Itu bukan retorika keras, melainkan kegilaan, tegas mantan anggota DPR dari Partai Republik ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Stephanie Grisham. Mantan sekretaris pers Amerika Serikat ini menilai jika Trump sudah tidak sehat dan tidak waras. Itu jelas tidak sehat. Trump sudah mendekati gila karena strateginya gagal total, kata Stephanie. Namun berbagai tudingan yang menyebut Trump sudah tak waras dibantah langsung oleh Gedung Putih. Davis Engel menegaskan kondisi kesehatan sang presiden masih prima. Ketajaman Presiden Trump, energi yang tak tertandingi dan aksesibilitas historisnya sangat kontras dengan apa yang kita lihat selama 4 tahun terakhir, kata Engel dikutip dari The New York Times. Sejalan dengan Gedung Putih, para pendukung Trump juga menilai ini merupakan strategi politik. Kolumnis Lee Speak mengatakan tekanan ekstrim ini merupakan bagian dari pendekatan diplomasi. Sneakers dari HD Sport kini turun harga, cocok untuk menambah gaya kecemu saat berlibur. Cek linknya di bawah ini. Kisruh besar dalam negeri Amerika yang semakin mencekam.
Namun bantahan dari pihak Gedung Putih membuat rakyat Amerika Serikat semakin tidak percaya, termasuk pejabat dalam negeri Paman Sam yang sudah mulai muak dengan peperangan. Isu pemakzulan Trump semakin hari kian mengkhawatirkan. Jutaan warga Amerika Serikat masih mendukung sang presiden untuk segera diruntuhkan jabatannya sekarang. Bahkan isu penghentian Trump dari presiden semakin meluas hingga ke para menterinya. Kali ini giliran Pete Hegseth yang mendapat desakan mundur dari anggota parlemen Partai Demokrat. Dalam dokumennya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini dituduh melakukan pelanggaran misterius, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan diantaranya melanggar konstitusi. Hegseth disebut mengambil keputusan operasi militer ke Iran tanpa persetujuan dari Kongres. Yasamin Ansari menyebut keputusan yang diambil membahayakan dan sangat beresiko. Anggota Kongres Partai Demokrat ini menyebut bahwa perang melawan Iran telah membahayakan situasi dalam negeri Amerika. Terlebih lagi, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Salah satunya drone misterius yang sempat mengintai rumah pejabat Amerika Serikat, termasuk rumah Pete Hegseth yang sempat diintai oleh drone tersebut sebelum akhirnya dijatuhkan. Hegseth juga dituding telah mencampuri urusan internal militer dan merusak profesionalisme angkatan bersenjata. Seharusnya para prajurit harus bersikap netral tanpa memihak. Hegseth juga melanggar hukum perang lantaran menginstruksikan menyerang infrastruktur sipil di Iran, termasuk sekolah dasar yang mengakibatkan ratusan siswa harus meregang nyawa. Apa jadinya jika Trump bersama para menterinya benar-benar dimakzulkan? Apakah rencana penghentian paksa jabatan ini akan segera terrealisasi dalam waktu dekat? Kita nantikan saja dramanya. Paket bundling dari celana running, dapatkan 4 pieces dengan harga 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan telak Amerika Serikat saat gencatan senjata dengan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump sudah benar-benar kalah perang maupun diplomasi dengan Iran? Atau justru ini menjadi strategi yang kita tidak ketahui yang sedang dipermainkan Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.